Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Asap diisi. Semburan energi pedang yang menghancurkan menyapu. Terlihat dengan mata telanjang, di sisi selokan besar, ada tanda pedang lurus dan besar lainnya, yang menyebar ke jarak yang sangat jauh. Memukau. Dengan satu pedang, 4 karakter dari alam spiritual bergabung. Keagungannya cukup untuk mengejutkan hantu dan dewa. Kepala Xuanzi linglung, dan tubuh serta pikirannya gemetar. Ketika dia memperhatikan bahwa Sui melangkah ke alam roh sebelumnya, dia sudah menyadari bahwa Sui hari ini tidak sebanding dengan beberapa bulan yang lalu. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Sui, yang menjadi seorang guru spiritual, akan sangat kuat. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Di kejauhan, lelaki tua berjubah merah itu berteriak ngeri. Rambutnya acak-acakan, dia berdarah, dan dia terluka parah. Melihat 3 lainnya, mereka semua sengsara. Sui mengabaikan ini dan melangkah maju. Pergi. Wanita tua kurus itu bangkit dan lari. Ledakan. Energi pedang menebas dengan raungan yang menggelegar. Sosok wanita tua itu meledak seketika dan tewas di tempat. Xuanzi, apa yang kamu lakukan? Hentikan dia. Kurcaci, sekecil anak kecil, berteriak. Ketika suara itu terdengar, dia menghancurkan jimat rahasia, dan sosoknya tiba-tiba berubah menjadi cahaya dewa, tersapu ke ekstrim. Ekspresi Sui acuh tak acuh, dan di antara alisnya, pedang cian kecil tiba-tiba tersapu, keluar dari udara tipis, dan menghilang. Pedang pembunuh. Ratusan meter jauhnya, kekosongan bergetar. Sosok kurcaci muncul dan jatuh dari kehampaan. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Jiwanya benar-benar dipenggal. Melihat ini, wajah Xuanzi menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, Tuan Su, bisakah Anda? Suara itu terputus oleh teriakan. Di antara lengan baju Sui, pria dengan janggut abu-abu dan baju besi berat dihancurkan oleh gunung, tubuhnya dihancurkan hidup-hidup, dan itu berubah menjadi hujan darah. Ini mengejutkan jiwa Xuanzi. Dan satu-satunya lelaki tua berjubah merah yang tersisa, seperti pingsan saat ini, berlutut dengan bunyi gedebuk, dan memohon dengan ngeri, saya bersedia mengaku, dan meminta Tuan Su untuk menyelamatkan hidup saya. Semut serakah untuk hidup, apalagi manusia. Cahaya pedang menyala, dan kepala lelaki tua berjubah merah itu terlempar ke udara. Wajahnya penuh keheranan, dan dia tidak bisa mengistirahatkan matanya. Pada titik ini, kelima sosok roh, yang dipimpin oleh Xiu Kuno, semuanya telah mati di sini. Xuanzi lamban di sana. Saya benar-benar terstimulasi oleh adegan berdarah ini dan kehilangan jiwa saya. Pada saat ini, Sui berhenti, berbalik untuk melihat Ye Sun di kejauhan, dan berkata, jika Anda merasa tidak nyaman, tunggu sampai Anda kembali ke asal tubuh, dan saya akan membawa Anda untuk membunuh Yin. Neraka, istana. Ye Sun tercengang, kehangatan yang tak terlukiskan melonjak di hatinya, dan menggelengkan kepalanya dengan lembut, kakak ipar, tidak perlu, aku akan menjadi aku di masa depan, dan dunia bawah Yinsa akan menjadi dunia bawah Yinsa, tidak ada lagi masalah. Sui mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menunjuk ke mayat tidak jauh dan berkata, ayo. Ye Sun menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju. Sampai dia datang ke mayat itu, dengan Ye Sun mengepalkan tangannya, kekuatan tak dikenal yang disegel di sekitar mayat itu memudar seperti air pasang. Hampir pada saat yang sama, tubuh yang semula utuh mengerut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan setiap inci kulit berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Pada akhirnya, hanya sekelompok cahaya tebal dan misterius yang muncul. Itu adalah kekuatan asli yang tersisa di tubuh. Melihat adegan ini, Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Meskipun Ye Sun menggunakan teknik rahasia untuk menyegel tubuh Tao ini 30.000 tahun yang lalu, dia tidak bisa benar-benar menahan erosi waktu. Sampai sekarang, tidak banyak kekuatan asli yang tersisa di tubuh ini. Kakak ipar, dalam periode waktu berikutnya, saya akan menggunakan kekuatan sumber untuk membentuk kembali tubuh. Paling lama tidak lebih dari 3 bulan, ketika saya bisa berhasil.
Yesun berkata dengan lembut, dalam periode waktu berikutnya, kamu akan menjadi orang yang menjagaku. Bagus. Su Yi mengangguk. Ke atas. Seluruh tubuh Yesun bersinar, dan dalam sekejap mata, tubuhnya retak dan berubah menjadi abu. Dan jiwa ilahinya berubah menjadi sinar cahaya dan menyapu masa sumber kekuatan itu. Saya melihat kelompok sumber kekuatan itu menggeliat untuk sementara waktu, dan kemudian terdiam. Su Yi mengulurkan tangan dan meraihnya. Setelah memikirkannya, dia menyegelnya dengan metode rahasia, membuka mulutnya dan menelannya. Sumber energi ini berubah menjadi cahaya dan mengalir ke istana Daolingnya, bersama dengan embrio iblis Suan Ning, diselimuti kekuatan, benih biru. Tuan Muda Su, apakah Anda di sini untuk membantu orang itu menangkap kekuatan asli yang ditinggalkan oleh Patriark Sekte saya? Tidak jauh dari sana, Xuanzi, yang memiliki pemandangan panorama dari pemandangan ini, memiliki wajah yang sedikit pucat, dan mau tidak mau bertanya. Dia adalah Yesun, Kaisar Roh Bayangan Dunia Bawah. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh. Xuanzi melebarkan matanya dan berkata, Tuan Muda Su, apakah Anda bercanda? Seberapa kuatnya Ming Luo Ling Huang, bagaimana mungkin? Aku tidak pernah bercanda. Su Yi berkata dengan santai, tidak masalah apakah kamu percaya atau tidak, bukan? Xuanzi terdiam. Su Yi mulai mengumpulkan jarahan di lapangan. Tuan Muda Su, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda menutupi apa yang terjadi hari ini. Xuanzi tiba-tiba menarik napas dalam-dalam dan berkata, jika kamu ingin tutup mulut, lakukan sekarang. Su Yi berkata, kapan aku bilang aku ingin membunuhmu? Xuanzi berkata dengan terkejut, apakah kamu tidak khawatir tentang urusan hari ini yang bocor? Kalian ingin balas dendam, datang saja padaku. Su Yi telah mengumpulkan rampasan, oke, aku pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, berbalik. Sampai sosok Su Yi menghilang ke dalam kabut berwarna darah di kejauhan, Xuanzi akhirnya yakin bahwa Su Yi benar-benar tidak berencana untuk membunuhnya. Dia berdiri di sana dengan linglung, melihat darah dan mayat di seluruh lantai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kesurupan. Orang tua ceroboh itu, mungkinkah itu benar-benar Tuan Ming Luo Ling Huang? Xuanzi ingat percakapannya dengan Su Yi di Xiaofengdu. Saat itu, Su Yi pernah berkata bahwa dia mengenal Yesun, Kaisar Ming Luo Ling. Su Yi juga mengatakan bahwa pada konferensi Lingku, alasan mengapa dia tidak terbunuh adalah karena dia berasal dari barisan hantu dan ular. Su Yi dan Ratu Legendaris dari garis keturunan ular hantu adalah teman. Pada saat itu, Xuanzi tidak peduli sama sekali, hanya mengira Su Yi bercanda. Tapi sekarang, setelah semua ini hari ini, Xuanzi tiba-tiba menyadari satu hal. Terlepas dari apakah Su Yi memiliki Ming Luo Ling Huang dan Ratu Legendaris, semua ini cukup untuk membuktikan bahwa Su Yi pasti terkait dengan ular hantu. Aku tidak tahu orang macam apa orang ini. Adalah. Xuanzi menghela nafas dalam hati. Citra Su Yi seperti tertutup kabut, sehingga sulit bagi orang untuk mengetahuinya. Setelah meninggalkan Gunung Sihir Hitam, Su Yi langsung pergi ke timur. Sosoknya melayang ke udara, lengan bajunya berkibar, dan dia sangat tidak terkendali dan tenang. Setelah dupa, Su Yi menghentakkan kakinya. Ini agak mirip dengan pasar bintang ke-9. Itu seperti dunia rahasia yang terisolasi dari dunia luar, mengambang di kehampaan yang tak berujung. Su Yi berdiri tegak, melihat sekeliling, dan segera melihat itu di dalam kehampaan yang hancur di kejauhan, ada potongan-potongan pecahan meteorit besar yang tergantung. Di sini, seharusnya itu adalah jalan perbatasan yang Yesun katakan mengarah ke Belanda. Su Yi berpikir. Potongan-potongan pecahan meteorit besar adalah sisa-sisa setelah runtuhnya jalan yang sama di luar wilayah. Diam-diam melihatnya sejenak, Su Yi berbalik dan melayang pergi. Dengan kemampuannya, ketika tingkat kultivasi mencapai alam roda roh, itu sudah cukup untuk memulihkan saluran batas yang runtuh dan rusak ini. Sekarang, ingat saja lokasi ini. Su Yi menyapu ke arah pintu keluar Linglong Ghost Domain sambil berpikir. Hanya dengan cara ini aku bisa merasakan dua makna mendalam dari jalan spiritual, yang tidak ada di dunia ini, dari pedang 9 penjara.
Di kehidupan sebelumnya, Su Yi memperhatikan bahwa dalam nafas pedang 9 penjara, ada dua makna mendalam dari Dao yang tidak ditemukan di dunia, yaitu makna Taiwei Dao dan makna kekosongan. Makna yang mendalam. Yuanji, awal dari Yuan, semangat yang ekstrim. Yuanji 10%, jalan kembali ke Yuan. Tetapi untuk mencapai langkah ini, kita harus. Selain itu, aku harus mengorbankan kembali pedang Xuanwu sesegera mungkin, dan mengolah pedang hidupku sendiri. Segera, Su Yi melihat pintu keluar domain hantu Linglong dari kejauhan. Di sekitar area ini, ada banyak biksu yang baru saja memasuki alam hantu Linglong. Su Yi mengabaikannya, tetapi ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba melihat sosok yang dikenalnya. Itu adalah seorang lelaki tua kurus dengan pipi yang jernih, dan sekelompok biksu sedang berbicara di gunung. Zhang Yuntao. Su Yi mengenali sekilas bahwa lelaki tua kurus itu adalah tetua kuil Yuntian, paman dari iblis pedang kecil Wen Xinzhao. Su Yi segera berhenti dan memutuskan untuk menanyakan tentang Wen Xinzhao dengan Zhang Yuntao. Dalam beberapa bulan terakhir, dunia kultivasi Daxia telah mengalami perubahan drastis, kekuatan dunia telah dirombak, dan perubahan yang mengguncang bumi telah terjadi. Daxia hari ini dihormati oleh 7 raksasa kuno dan 3 kekuatan asing. 4 kekuatan teratas seperti Kuil Yuntian, Sekte Pedang Tiansu, Sekte Qingyi Dao, dan Kuil Mahacan telah lama direduksi menjadi kekuatan kelas 2. Dalam keadaan seperti itu, saya khawatir itu akan sangat terpengaruh. Namun, sebelum Su Yi bisa bertindak, Zhang Yuntao di kejauhan memandang Su Yi seolah menyadarinya. Ketika dia mengenali Su Yi, Zhang Yuntao tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Tapi segera, wajahnya berubah tiba-tiba, dan dia dengan cepat berkata, "Rekan Taoisu, cepat pergi, jangan dikenali oleh orang-orang di sekitarku." Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap para biarawan di samping Zhang Yuntao. Apakah orang-orang ini aneh? Ada 7 biksu di sekitar Zhang Yuntao. 5 pria dan 2 wanita. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah api dengan burung pipit perak di bahunya. Ketika Su Yi melirik, pemuda di Hupao memperhatikannya untuk pertama kalinya, mengangkat kepalanya sedikit, dan memandang dengan sepasang mata biru. Mata itu seperti pedang, tidak bermoral. "Hai." Pria muda berjubah api itu sedikit terkejut, dan berkata dengan terkejut, "Su Yi." Su Yi. Mendengar nama ini, pria kuat lainnya di samping pemuda berjubah api berhenti berbicara dan melihat ke atas. Zhang Yuntao diam-diam berseru bahwa itu tidak baik, dan dengan cepat berkata, "Rekan Taoisu, cepatlah. Ini adalah orang-orang kuat dari klan Dongguo." Dongguo. Su Yi terkejut. Di antara 7 raksasa kuno di dunia saat ini, ada klan Dongguo. Su Yi ingat dengan jelas bahwa dia pernah membunuh seorang penjahat kuno bernama Dongguo Yun di Pulau Sumisian, dan dia berasal dari klan Dongguo ini. Dikatakan bahwa Dongguo Yun juga memiliki saudara laki-laki bernama Dongguo Feng, yang merupakan penjahat kuno yang sangat mesum. Sejak 30.000 tahun yang lalu, orang ini telah melangkah ke tingkat spiritual dan dikenal sebagai salah satu jenius tak tertandingi yang paling mempesona dari generasi muda. Namun, apa yang membingungkan Su Yi, bagaimana mungkin Zhang Yuntao mengikuti Dongguo yang kuat? Menunggu Su Yi bertanya, awan cahaya melintas di kejauhan. Saya melihat pria berjubah api dengan seekor burung pipit perak berdiri di bahunya dan yang lainnya, menukik masuk. Melihat bahwa Su Yi tidak menunjukkan tanda-tanda akan mengungsi, Zhang Yuntao menghela nafas dalam dan tidak membujuknya lebih jauh. Ketika jaraknya 10 kaki dari Su Yi, pria berjubah api itu berdiri diam dan berkata dengan penuh minat, "Su Yi, bukankah kamu mengatakan kamu telah melarikan diri dari musim panas ini untuk menghindari bencana, mengapa kamu tiba-tiba muncul di sini?" Su Yi mengabaikannya. Dia tidak punya kebiasaan mengobrol dengan orang asing. "Rekan Taois Zhang, bisakah kamu mengobrol sendirian?" Su Yi memandang Zhang Yuntao. Ini. Zhang Yuntao membeku, tanpa sadar menatap pria berjubah api itu. Pria berjubah api memandang Su Yi dan berkata sambil tersenyum, "Biar ku tebak, apakah yang ingin dibicarakan Brother Su terkait dengan Wen Xinzhao?" Su Yi sedikit mengernyit, dan matanya yang hitam pekat bersinar dengan kilau dingin.
Zhang Yuntao di samping berkata dengan cepat, "Jangan khawatir, rekan Taois, hatimu aman." "Betulkah?" Su Yi bertanya. Zhang Yuntao mengangguk cepat, "Orang tua itu bisa dijamin dengan nyawanya." Su Yi mendengus. Tiba-tiba, depresi dan ketakutan pada pria berjubah api menghilang, dan rasa bahaya yang menggigit menghilang. "Kamu bicara." Pria berjubah api menstabilkan pikirannya, membawa yang lain keluar dari daerah itu, dan menunggu tidak jauh. Pada saat ini, Zhang Yuntao juga menghela nafas lega, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan transmisi suara, "Teman Su, kamu sangat gegabah sekarang, aku hampir berpikir bahwa orang-orang dari klan Dongguo akan melakukannya." "Anda melakukannya?" Su Yi berkata dengan santai, "Jika kamu melakukannya, mereka ditakdirkan untuk mati." Dia merasakan perasaan akrab yang telah lama hilang di hatinya. Karena dalam kesannya, Su Yi adalah karakter seperti itu. Kata-kata yang tampaknya sangat arogan sebenarnya menunjukkan bahwa dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Ketika saya pertama kali bertemu Su Yi, Zhang Yuntao juga tidak menyukai perilaku Su Yi, berpikir bahwa pemuda ini terlalu sombong, dan ada konflik mengenai hal ini. Hasil. Zhang Yuntao menggelengkan kepalanya diam-diam, tidak mau mengingat pengalaman menyakitkan yang tak tertahankan. "Katakan padaku apa yang terjadi." Su Yi Dao. Zhang Yuntao menstabilkan pikirannya dan berkata, "Rekan Taois Su tidak tahu apa-apa. Dalam beberapa bulan terakhir, Daxia bukan lagi Daxia seperti dulu." Berbicara, dia menjelaskan masalah itu. 2 bulan yang lalu, Dong Guo Feng, sosok teratas dari generasi muda klan Dongguo kuno, menginjakkan kaki di kuil Yuntian sendirian untuk menyembah gunung. Dengan kekuatan sendiri, 16 tetua dari kuil Yuntian yang terkalahkan bergabung. Yu Zheushen, kepala sekolah kuil Yuntian, mengambil tindakan secara pribadi, tetapi di tengah ketiganya, dia frustrasi oleh Dong Guo Feng dan harus mengakui kekalahan. Setelah itu, Zhenjun Jinghai, penatua tertinggi kuil Yuntian, dengan tingkat kultivasi fase menengahnya di alam fase roh, menghadapi Dong Guo Feng, tetapi setelah ratusan putaran, dia secara sukarela mengakui kekalahan. Pada titik ini, Dong Guo Feng hanya bisa menguasai seluruh kuil Yuntian dengan kekuatan satu orang. Ketika ini terjadi, dunia terkejut. Nama Dong Guo Feng menyebar ke seluruh dunia dan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Dalam pertempuran ini, Dong Guo Feng menempati peringkat ke-7 dalam daftar bintang yang disusun oleh King Yunlou. Sejak itu, kuil Yuntian menyerah kepada Dong Guo dan menjadi salah satu pasukan bawahannya. Seperti yang diharapkan, tidak peduli seberapa kuat kuil Yuntian di masa lalu, di dunia saat ini, itu pasti akan menjadi pengikut orang lain. Su Yi menghela nafas. Sebelum dia tahu, Sekte Pedang Tiansu, kuil Yuntian, kuil Mahachan, dan Sekte King Yi Dao, 4 kekuatan besar yang awalnya terkemuka, sekarang semuanya ada di dunia saat ini. Telah menjadi kekuatan kelas 2. Namun, saya tidak menyangka bahwa hanya seorang penjahat kuno dari klan Dongguo yang akan menghancurkan seluruh kuil Yuntian. Rekan Su Taois tidak tahu, karena saya dikalahkan oleh Dongguo Feng di kuil Yuntian, itu seperti gelombang ombak. Pada periode berikutnya, Tiansu Jianzong, King Yi Daozong dan pasukan lainnya juga telah dikalahkan satu demi satu. Zhang Yun berkata dengan cepat. Menurut pernyataannya, Sekte Pedang Tiansu dikalahkan oleh Su Jianlin, salah satu keturunan dari 7 matahari besar kontemporer Gunung Pedang Yunyin. Sekte Taois King Yi dikalahkan oleh Hua Xiangrong, murid utama kontemporer Tianji Daomen. Biara Mahachan dikalahkan di tangan biksu muda, Daun Kesedihan, dari Buddhisme Zen Jingkong dalam diskusi Tao. Tidak peduli Su Jianlin, Hua Xiangrong, Satye, sama seperti Dong Guo Feng, mereka semua adalah orang terkenal di dunia saat ini, peringkat di antara 10 besar daftar bintang. Setelah mendengarkan, Su Yi tidak peduli, tetapi ada sesuatu yang halus di hatinya. Sejak di Yuanfu, dia memberitahu Bai Wenxing bahwa jika kuil Yuntian bersikeras untuk membencinya, dia tidak akan keberatan pergi ke kuil Yuntian secara langsung. Aku tidak memikirkannya, dia belum pergi, tapi Dong Guo Feng yang memimpin. Adapun Su Jianlin, Hua Xiangrong, Satye dan sejenisnya,
mereka mungkin adalah karakter yang menentang surga di alam roh, dan mereka sangat terkenal di musim panas hari ini. Tapi sekarang Sui bahkan tidak peduli dengan alam roh, bagaimana dia bisa peduli dengan orang-orang ini di alam yang sama? Ceritakan tentang gadis di hati. Sui berkata langsung. Yang paling dia pedulikan adalah gadis cerdas dan cantik yang dikenal sebagai iblis pedang kecil. Mencari kesempatan untuk menyatakan perang terhadapmu. Sui mengerutkan kening dan berkata, bisakah Nona Xin Zhao disandera olehnya? Zhang Yuntao buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak masalah, apapun yang terjadi. Bagaimana pendapat rekan Taoisu? Dari sudut pandang lelaki tua itu, Dong Guofeng memang keberadaan yang luar biasa. Yang jarang adalah dia bertindak tegak dan lurus. Bahkan jika kuil Yuntianku dikalahkan olehnya, aku tidak pernah diganggu olehnya. Berbicara tentang ini, dia menunjukkan sedikit emosi, jika bukan karena ini, bagaimana saya bisa rela menyerah kepada klan Dongguo seperti ini? Sui mengangguk dan berkata, selama tidak apa-apa. Pikirkan juga, ketika dia meninggalkan Daxia, dia memberi Wen Xin-Zhao jimat rahasia, kupu-kupu berubah menjadi 9 surga, yang diberikan oleh Kaisar Xia kepada Wen Xin-Zhao untuk pertahanan diri. Ini adalah jimat rahasia kekaisaran, dan kekuatannya mungkin banyak rusak, tetapi itu cukup untuk membuat Wen Xin-Zhao tidak takut pada Dong Guofeng. Setelah ragu-ragu sebentar, Zhang Yuntao berkata, rekan Taoisu, menurut pendapat saya, jika memungkinkan, Anda harus mencoba menemukan cara untuk pergi ke kuil Yuntian sesegera mungkin dan mengambil Xin-Zhao. Sui berkata, bagaimana kamu mengatakan ini? Zhang Yun berkata, klan Dongguo semua tahu bahwa Xin-Zhao memiliki hubungan dekat dengan Anda, sesama Taois. Meskipun Dong Guofeng meremehkan untuk memaksa Xin-Zhao sebagai sandera, tidak ada jaminan bahwa orang lain dari klan Dongguo tidak akan melakukan hal yang sama. Dia menghela nafas, sampai sekarang, meskipun Xin-Zhao tidak mengalami cedera apapun, setiap gerakannya telah diawasi oleh orang-orang kuat Dongguo, dan dia tidak bisa meninggalkan istana ilahi Yuntian untuk sementara. Langkah. Sui mengerutkan kening, apa perbedaan antara ini dan tahanan rumah? Zhang Yun berkata, rekan Taois, saya tidak menyarankan Anda untuk mengambil risiko, maksud saya adalah, jika Anda punya cara, yang terbaik adalah mengambil foto hati Anda, jika tidak, Anda akan membicarakannya nanti. Tapi jangan impulsif. Menurut dia, kuil Yuntian hari ini, selain Dong Guofeng, penjahat yang menentang surga, juga ditempatkan di dalamnya. Tidaklah bijaksana untuk pergi ke sana dengan terburu-buru. Menurutmu aku bukan pasangan mereka? Su Yi tersenyum. Zhang Yuntao tiba-tiba merasa malu dan menjelaskan, orang tua itu hanya berpikir bahwa dalam menghadapi raksasa seperti keluarga Dongguo, lebih baik bagi sesama Taois untuk lebih berhati-hati, dan sama sekali tidak ada niat untuk meremehkan sesama Taois. Oke, serahkan ini padaku. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, ngomong-ngomong, mengapa kamu di sini bersama orang-orang kuat Dongguo itu? Zhang Yuntao buru-buru berkata, baru-baru ini, ada desas-desus bahwa pembangkit tenaga listrik dari dunia bawah Yinsa telah menemukan kekayaan besar di alam hantu yang indah ini, menyebabkan pembangkit tenaga listrik Dongguo itu, jadi mari datang dan lihat orang tua itu bersama-sama. Su Yi tiba-tiba menyadari ini, dengan ekspresi yang sedikit aneh, dan berkata, menurut pendapat saya, kali ini Anda melakukan ini, saya khawatir Anda akan kosong. Zhang Yuntao terkejut. Pada saat ini, pria berjubah api dan yang lainnya mendekat. Apakah kalian berdua sudah selesai berbicara? Pria berjubah api itu tertawa. Apa? Su Yi bertanya. Pria berjubah api itu menarik napas dalam-dalam dan berkata, Su Yi, saudaraku Dong Guofeng telah menunggumu muncul. Juga, saudara klan saya mengatakan bahwa selama Anda berani berdiri dan melawannya, tidak peduli apa hasilnya, keluhan antara Anda dan klan Dongguo saya dapat dihapuskan. Berbicara tentang ini, dia menatap Su Yi dan berkata, aku tidak tahu, apakah kamu berani bertarung? Su Yi berkata tanpa sadar, aku hanya akan pergi ke kuil Yuntian untuk berjalan-jalan. Jika saudara klanmu ada di sini, aku tidak keberatan memberinya kesempatan untuk menantangku. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan tangannya di punggungnya dan berbalik.
Pria berjubah api tercengang, lalu dia melihat ke belakang Suyi dan berteriak. Suyi, aku akan menyampaikan berita ini kepada saudara klan hari ini, kamu tidak bisa menepati janjimu dan tidak berani pergi ke janji. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.